bisa mengikuti video yang ada di layar ya. Oke, kita mulai dari sekarang. DJ Mario present. Bisa dibuka videonya untuk Karisa Safkansa. Oke, baik. Terima kasih. Semoga Karisa atau Mbak Karisa bisa mengikutinya. Kita kembali ke Zoom-nya ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang permainan inflasi. Apa itu permainan inflasi?
Oke. Kita akan mempelajari tentang permainan invasi, ya. Permainan invasi ini ada dua kategori, yaitu permainan sepak bola, bola basket. Ya, dimana permainan invasi ini permainan yang dimainkan secara kelompok yang sering bersentuhan badan atau kontak fisik, ya, mau dalam permainan sepak bola ataupun permainan bola basket. Oke, kita akan bahas tentang sepak bola dan bola basket. Ya, dalam materi permainan invasi ini, ya, kita akan membahas tiga. Yang pertama, asal mula atau sejarah dari pengertian tentang sepak bola ataupun bola basket. Kemudian bentuk dan ukuran lapangan, ya, supaya kita mengetahui, oh ternyata bentuk lapangan sepak bola itu seperti ini, serta ukurannya, dan lapangan basket pun begitu. Dan terakhir itu kita akan mempelajari tentang teknik dasar dari permainan tersebut. Adapun nanti kalau bingung, oh bagaimana sih cara menendang itu, bagaimana menggiring dalam permainan sepak bola atau permainan basket, nanti akan saya tampilkan videonya. Oke, kita masuk ke materi pertama, ya, pengertian sepak bola. Ya, permainan sepak bola itu permainan fisik, mental dan motorik yang akan selalu terus bergerak, ya, di mana dua pasukan atau dua tim atau dua klub atau dua grup yang berjumlah 11 pemain di dalam lapangan itu bertarung untuk memiliki satu tujuan, yaitu memasukkan atau menceploskan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya tanpa menggunakan tangan, terkecuali untuk kiper, ya, di mana posisi kiper ini berada di gawang untuk menghalau atau menjaga bola tidak masuk ke gawang. Kemudian kita masuk ke sejarah, ya, sepak bola. Yang pertama, sepak bola ini berawal dari 2 sampai 3 sebelum Masehi. Berakar dari atau bermula dari permainan cuju di Tiongkok kuno. Kemudian pada abad ke-12 berevolusi dan dimodernisasi oleh jalanan atau orang-orang Inggris. Dan tepatnya pada tahun 1863 lahirlah asosiasi resmi pertama atau federasi FA, yang dimana itu munculnya di Inggris. Dan pada tahun 1904 FIFA atau Federasi Dunia berdiri menyatukan sepak bola di seluruh dunia. Dan untuk peserta didik PJJ harus mengetahui FIFA ini adalah federasi dunia, ya, yang kemarin sempat diputar atau digulirkan Piala Dunia. Nah, yang menaungi Piala Dunia ini adalah federasi FIFA ini, ya. Oke, lanjut. Dilihat di sini, ini adalah bentuk dan ukuran lapangan sepak bola. Mulai dari panjangnya itu kurang lebih 100 sampai 100 meter. Ini standar internasional. Kemudian ada lebarnya kurang lebih 64 sampai 75 meter. Di sini adalah radius lingkaran tengah kurang lebih 9,15 meter, ya. Nah, panjang dan lebar kotak penalti. Nah, kotak kecil ini dinamakan kotak penalti. Ya, area kotak penalti ini 40,3 dikali 16,5 meter bentuk ukurannya. Yang ini untuk sekarang
umumnya. Kita lanjut. Nah, di sini ada 3 pilar senjata dalam permainan sepak bola, atau mungkin bisa dikatakan teknik dasar sepak bola, ya. Yang pertama itu ada passing. Passing itu mengoper atau mengumpan, ya. Dalam passing, mengoper atau mengumpan ini ada 3 bagian kaki yang harus kalian ketahui, ya. Yang pertama itu kaki bagian dalam, ya. Yang kedua kaki bagian luar, dan ketiga adalah punggung kaki atau kura-kura. Ya, untuk kaki bagian dalam sendiri, ya, ini biasanya digunakan untuk akurasi jarak dekat, ya, untuk akurasi atau passing jarak dekat. Sedangkan kaki bagian luar ini untuk operan menipu, ya. Misalnya pada saat kita mau melakukan passing yang terdekat, ternyata ada teman kita yang lebih mudah, jadi pada saat melakukan passing itu mudah untuk mengarahkan menggunakan kaki bagian luar. Sedangkan kaki bagian punggung atau kura-kura ini biasanya untuk melakukan tendangan jarak jauh, ya, atau biasa dikatakan long pass atau inside drive. Kemudian yang selanjutnya dribbling atau menggiring atau mendribble, ya. Sini mengontrol dalam kecepatan tinggi atau sentuhan ringan atau berulang menggunakan sisi dalam, luar ataupun kura-kura dalam kura-kura kaki agar bola menempel seperti magnet pada kakimu. Jadi menggiring bola supaya bola ini berjalan, ya, tidak diam di tempat. Beda, yang menggiring sama mengontrol itu berbeda. Jadi menggiring itu, ya, membuat bola itu terus berputar, bergerak, ya, sesuai dengan keinginan seorang pemain. Nah, beda dengan untuk mengontrol. Ya, untuk mengontrol ini bisa menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung atau kepala itu bolanya henti di tempat, jadi tidak bergerak. Jadi bedakan mengontrol bola sama mendribbling. Lanjut, untuk shooting. Shooting ini biasanya dilakukan pada area daerah lawan atau di kotak 16 itu, di mana shooting ini diperlukan guna untuk membobol gawang lawan, ya, dengan catatan pukulan pamungkas kunci engkel kaki, kemudian arahkan pandangan tajam ke target dan lepaskan tembakan akurat untuk mencetak gol kemenangan. Kuncinya adalah akurasi dalam melakukan shooting, ya, agar bola bisa masuk ke dalam lapangan. Oke, baik, kita lanjut. Ini adalah sebuah video teknik dasar sepak bola supaya kalian paham apa sih yang dibilang bagian kaki luar, kaki dalam, atau punggung kaki atau kura-kura dalam permainan sepak bola, ya. Oke, kita simak video ini. Tidak bisa jamnya. Langkah awal untuk mengisul bola serangan kepada regu lawan. Berikut adalah kaki bagian dalam, berikut kaki bagian luar. Bukan gitu, tadi gitu. Berikut contoh gerakan passing kaki bagian dalam.
Gerakan berikut adalah gerakan yang diperlambat passing dengan kaki bagian dalam. Perkenaan pada kaki bagian dalam. Bisa. Tadi cara dia membuat bisa ya. Cara dia membuat Sepak bola adalah permainan yang menyenangkan. Untuk dapat memainkannya, kita perlu menguasai berbagai gerak dasar, di antaranya mengumpan, mengontrol, menggiring, dan menembak ke arah gawang. Karisa, ada lihat videonya? Aktivitas menggiring bola Kelihatan, dengan Pak, kaki kelihatan. Oke, baik ya. Saya lanjut ya. bagian dalam. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Berdiri, sikap melangkah. Dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Letakkan bola di depan kaki kanan. Bola ditendang dengan menggunakan kaki kanan bagian dalam dengan perlahan-lahan, sehingga bola bergulir ke depan. Lakukan gerakan tersebut berulang-ulang.
tetap ke depan. Gerak dasar permainan sepak bola berikutnya adalah mengumpan menggunakan kaki bagian luar. Cara melakukannya adalah dimulai dengan sikap awal berdiri menghadap ke arah bola, kemudian kaki tumpu diletakkan di samping bola. Kedua lengan di samping badan agak terentang. Pergelangan kaki yang akan digunakan menendang diputar ke dalam dan dikunci. Kemudian, pandangan mata terpusat pada bola. Selanjutnya, bergerak dengan menarik ke belakang kaki yang akan digunakan untuk menendang. Lalu, diayunkan ke depan ke arah bola. Bersamaan dengan itu, kaki diputar ke arah dalam dan perkenaan kaki tepat pada sisi dalam bola. Gerakan diakhiri dengan pemindahan berat badan ke depan mengikuti arah mengumpan. Itu adalah salah satu Kita perlu menguasai berbagai gerak dasar, di antaranya bola mengumpan dan mengumpan atau passing. mengontrol, menggiring, dan Sekarang kita lihat video selanjutnya supaya lebih detail. Oke, kita simak lagi nih ya. Teknik menendang supaya Teknik yang akan kita pelajari yaitu yang pertama menendang bola, giring bola, dan menyundul bola. dengan dia. Waduh. Ini Pengertian passing atau bagian mengumpan. Passing dalam. adalah mengoperkan bola Yang dengan saya tendangan maksud tadi kepada teman pada saat sebelumnya melakukan passing, dengan gerak tertentu sebagai kemudian ini langkah adalah awal bagian untuk dalam. menyusun pola serangan kepada regu lawan. Saya mudah dipahami kembali. Berikut Ini contoh adalah sentuhan gerakan passing bola kaki dengan bagian dalam. Gerakan berikut adalah gerakan yang diperlambat, passing dengan kaki bagian dalam. Perkenaan pada kaki bagian dalam. Oke. Ya, kita bagian dalam. Ini adalah bagian Berikut kaki adalah bagian passing luar. dengan kaki bagian luar. Berikut adalah gerakan secara lambat passing bagian luar.
ya. Ini contoh passing dengan bagian dalam. Pengertian shooting atau menembak. Shooting adalah menembakkan bola dengan tendangan ke arah lawan dengan tujuan untuk mencetak gol. Berikut adalah shooting kaki bagian dalam secara keras dengan ke arah gawang. Selanjutnya adalah shooting menggunakan punggung kaki. Perkenaan pada punggung kaki dan dengan kekuatan maksimal atau keras. Pengertian controlling atau menghentikan. Controlling adalah menguasai atau menghentikan bola dengan anggota tubuh selain tangan, bisa menggunakan kaki, paha, ataupun dada. Untuk mengontrol bola ini ada yang bisa Berikut menggunakan adalah kaki, contoh kontrol ada yang menggunakan paha, ada yang menggunakan dada, dan maupun menggunakan kepala. Yang di video ini kita menggunakan kaki. Pengertian dribbling atau menggiring. Dribbling adalah menggiring bola dengan kaki bertujuan untuk membawa bola dalam permainan. Ini tadi tentang dribbling atau menggiring atau mendribble. Tekniknya bisa Nah, berikut adalah contoh menggiring bola menggunakan kaki bagian luar. Seperti contoh video ini bisa dilihat, ini kaki bagian luar. Kaki bagian Dan dalam. berikut adalah gerakan mendribble atau menggiring menggunakan kaki bagian dalam. Jadi sentuhan-sentuhan atau perkenaan bola dengan kaki itu pasti berbeda, kaki bagian dalam maupun kaki bagian luar. Pengertian heading atau menyundul. Heading adalah gerakan menyundul dengan kepala yang dapat bertujuan untuk bertahan atau menyerang. Nah, berikut adalah contoh Ini gerakan tambahan satu heading atau salah satu menyundul. teknik dasar juga, yaitu heading atau menyundul bola. Bisa digunakan untuk Diawali dengan membobol lawan, lompatan, kemudian kepala membobol gawang lawan, atau dikenakan teknik dengan bola. untuk menghalau bola dari serangan lawan. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi bola basket. Kita lanjut ke materi. Oke, kita masuk ke materi bola basket ya. Seperti kalian sudah lihat, tujuannya sama atau pengertian dari permainan bola basket ini yaitu pertempuran atau tim yang membutuhkan kelincahan, pantulan akurasi dalam dua tim, masing-masing berjumlah 5 pemain yang berada di dalam lapangan untuk beradu taktik untuk mencetak poin ke dalam ring lawan. Ya, beda dengan sepak bola. Kalau sepak bola itu memasukkan bola ke gawang lawan, sedangkan dalam permainan bola basket ini adalah memasukkan bola ke ring lawan, dan jumlah pemainnya pun berbeda, yaitu 5 versus 5 yang berada di dalam lapangan. Dalam sejarahnya permainan bola basket, yaitu pada tahun 1891 diciptakan oleh Dr. James Naismith saat musim dingin. Ring pertama
yang digunakan yaitu adalah sebuah keranjang buah persik, ya. Kemudian pada tahun 1920-an masuk ke Indonesia lewat para perantau dan sekolah Tionghoa, melahirkan pahlawan basket lokal seperti Tony Hendrawan. Dan induk organisasi dunia yaitu bernama FIBA, Federation Internationale Basketball. Dan Perbasi adalah induk organisasi yang berada di Indonesia. Untuk induk organisasi sepak bola itu adalah PSSI, ya. Tadi maaf agak telat saya sampaikan. Di sini Perbasi, Persatuan Basket Seluruh Indonesia. Itu singkatan dari Perbasi, yaitu induk organisasi yang ada di Indonesia, sedangkan induk organisasi dunia adalah FIBA, Federation International Basket Association, ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bentuk dan gambar lapangan permainan basket, di mana ada 2 lingkaran setengah, ya, kemudian mempunyai maaf ini kayak terbalik, ya. Untuk panjangnya itu ada 28 meter, sedangkan lebar itu ada 15 meter, ya, untuk lebar ininya. Terus lingkaran atau tinggi ring dari diameter ini ke 3 poin itu berjarak 6,75 meter dari ring. Ini untuk garis lemparan 3 poin dalam permainan. Terus kita lihat sebelah kanan ini ada ukuran ring, ya, dari bawah sampai tingginya itu kurang lebih 3,5 meter, ya. Sedangkan papan dan ringnya ini berdiameter 45 cm. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada teknik dasar permainan bola basket. Ya, yang pertama ada passing. Passing itu terbagi menjadi chest pass, overhead pass, bounce pass, atau baseball atau behind the back. Trik level tinggi nih. Ya, kalau chest pass ini dorongan setinggi dada atau biasa dikatakan passing dada. Sedangkan overhead pass lemparan di atas kepala atau lemparan yang melalui di atas kepala. Terus yang terakhir ada bounce pass, itu memantulkan bola. Kemudian kedua ada dribbling, sama seperti sepak bola. Di dalam permainan bola basket ini ada namanya teknik dasar dribbling, ya. Seninya itu memantulkan bola selaras dengan langkah kaki guna trik crossover, dead legs, dan speed dribble. Ingat, berjalan sambil megang bola tanpa dribble adalah pelanggaran, ya. Jadi dalam permainan bola basket, bola ini adalah wajib dipantulkan pada saat berjalan. Jika tidak dipantulkan maka dianggap pelanggaran, ya. Yang ketiga adalah shooting. Shooting itu sangat dibutuhkan dalam permainan bola basket. Tujuannya untuk mencetak bola sebanyak-banyaknya ke dalam ring lawan, ya. Kemudian dalam shooting ini ada beberapa teknik. Yang pertama jump shoot, ada layup, ada slam dunk. Ya, yang pertama itu yang biasa sering dibuat adalah berdiri bebas melakukan shooting. Yang kedua jump shoot, ya, melakukan lompatan sambil melakukan lemparan atau tembakan. Kemudian itu layup, itu posisinya melayang, ya, mendekati ring basket. Dan terakhir adalah slam dunk. Ya, ini biasa dipakai oleh pemain-pemain profesional, ya, dan lumayan sulit tekniknya. Baik, kita kembali melihat video teknik dasar supaya kalian bisa pahami.
kembali video basket. Guys juga bisa mungkin bisa ditahu, oh ternyata permen bola basket itu seperti ini. Puting, batu, dan sebagainya. Ya. Ini adalah berbagai macam teknik puting atau jalan berat dan menguasai bola dan berbagai banyak variasi. Dan ini ada passing ya, ke arah teman. Akan passing ini itu kemudian itu peran hantu ya. Wajib bola hancurkan kertas itu peran menarik salah. Sebelum ini puting ya. Jadi puting ini adalah puting. Kita kembali beberapa jenis puting ya. Di bawah ini adalah jenis puting light up, dan kanan di atas itu adalah tanpa ada penjagaan di garis lapangan bebas pada dilakukan kepada lawan melakukan foul. Ini ada sekarang 3 poin ya, sekarang 3 poin yang berada di posisi di luar daripada sekarang ya. Kemudian yang di bawah ini adalah sekarang
baik dan struktur mana gerakan menghindar ini melompat lurus ke atas dengan posisi saya rasa cukup. Kita kembali melihat slide. Oke, ini ada sedikit perbedaan ya, bola basket dan sepak bola. Senjata utama itu yaitu sepak bola dominasi kaki, bola basket adalah ketangkasan tangan atau dominasi tangan. Jumlah pemain yang berada di lapangan itu 11 pemain per tim dan 5 pemain per tim di dalam lapangan. Ukuran lapangan 100 kali 64, 100 ini panjang dan ini 64 itu lebar. Sedangkan untuk bola basket ada 28 kali 15. Dalam aturan gerak, dribble bola di rumput atau bergerak ya, sedangkan dribble permainan bola basket itu wajib dipantulkan. Dan tujuannya atau fokus poinnya mencetak gol ke gawang lawan, sedangkan bola basket itu memasukkan bola ke ring. Ya, jadi beda gawang dan ring. Oke, lanjut. Sebelum kita akhiri, ini lebih dari sekedar permainan invasi, ya. Ini lebih dari sekedar permainan skor. Mengapa? Mengapa kita berolahraga, baik di permainan sepak bola ataupun permainan bola basket? Tujuan utamanya itu melampaui sekedar piala. Kedua olahraga ini membangun yang pertama kebugaran otak atau fisik, yang dimana memacu stamina, kardio, dan melatih pemecahan masalah atau problem solving bila di bawah tekanan. Kemudian ada namanya kerjasama tim, mengajarkan bahwa tidak ada pemain yang bisa menang sendirian, ya. Di mana dalam permainan kedua cabang olahraga ini selalu menggunakan tim, ya, untuk bisa meraih kemenangan, bukan satu orang saja. Kemudian dalam setiap tim atau mental pemain itu mempunyai mental juara, di mana mental juara itu dibangun melalui disiplin, pantang menyerah, percaya diri, dan sportivitas yang tinggi. Oke, baik. Untuk anak-anak atau siswa PJJ, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, baik. Waktunya kamu atau kalian yang beraksi dalam teori dan taktik yang sudah kamu kuasai dari papan pelatih digital atau pemaparan dari saya. Tugasnya yang pertama, pilih salah satu olahraga favoritmu, sepak bola atau basket. Yang kedua itu, setelah memilih sepak bola atau basket, ya, jika ada bola, minimal bola plastik di rumah, silakan buat video minimal 30 detik atau 1 menit dari teknik dasar yang ada di tugas tersebut. Kalian bisa cek di video yang saya berikan, atau kalian memberikan catatan ringkas dari sebuah video yang saya berikan di Google Classroom dari video YouTube itu, ya. Kemudian kalian deskripsikan. Contoh, misalnya teknik menyundul bola. Teknik menyundul bola ini deskripsinya seperti ini. Bola di lambung, pandangan mata menghadap ke bola, kemudian perkenaan bola itu dengan kening kepala. Bola mengarah ke bawah atau ke depan atau boleh ke samping. Ya, contohnya seperti itu. Mungkin itu pemaparan dari saya di jam pelajaran PJOK. Semoga dapat dipahami
dan dimengerti. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.